bisa menjustifikasi, bahkan menghakimi, lebih ngeri kan dari malaikat. Gitu. Nah makanya hari ini kalau saya kira perlulah adanya semacam cross check, kemudian memverifikasi data seperti itu. Iya. Nah jadi tadi kan Kang Fata udah bilang tentang sebenarnya fakta netizen tuh justru letak titik intoleransi yang banyak ditemukan. Komentar-komentar netizen itu kadang tuh sering banget mengarah kepada hal-hal rasisme. Misal ya, ada teman-teman kita nih yang misalkan kulitnya gelap dikit, minimal mandi ya. Atau aura maghrib ya katanya. Iya, aura maghrib, Masya Allah itu. Kenapa sih netizen pada zaman sekarang ini, kenapa kalian itu nggak berhati-hati dalam mengetik komentar di sosial media? Padahal kan bukan berarti yang punya kulit gelap itu harus dihina gitu. Mungkin para netizen yang budiman yang mengetik seperti itu, kalau kita temui langsung nggak akan berbicara seperti itu ya, nggak akan menghina, nggak akan rasis. Ya melakukan hal-hal seperti itu yang menyakitkan hati si konten kreator tersebut. Sebaiknya di sosial media harus lebih bijak lagi dalam berkomentar dan menjadi netizen yang baik gitu. Jadilah netizen yang baik gitu. Kalau itu dari pesanku ya. Oke, kalau dari Kang Fata sendiri, menurut Kang Fata gimana? Ini masih kaitan dengan netizen ini. Iya. Jadi gini sebetulnya. Kalau kaitan dengan tadi kan ini bagian dari intoleransi sebetulnya, yang soft mungkin ya, yang rendah. Mungkin tahap yang lebih ekstrimnya lagi bisa menemui orangnya, bahkan mengajak berantem kan gitu. Nah, tapi kalau mau kita tarik lebih jauh, kenapa orang kemudian mudah sekali menghakimi? Yang pertama kalau saya coba lihat ya, saya tinjau kembali, masalahnya adalah satu, memang minimnya pemahaman ilmu. Artinya kurang ngopi lah kalau bahasa orang Cilebut bilang itu. Kan semakin luas seseorang itu memahami sebuah ilmu, semakin besar rasa toleransi. Selaras seperti yang dikatakan teladan kita semua ya, almarhum Simbah Gus Dur, dia bilang gini, semakin tinggi ilmu seorang, itu semakin besar rasa toleransinya. Artinya ketika semakin banyak bacaan orang, semakin banyak pemahaman ilmu yang dia dapat, itu dia nggak mudah untuk menjustifikasi, menghakimi kayak gitu. Nah, yang kedua, memang ilmu itu selalu berkaitan dengan apa yang disebut dengan pemahaman kasih sayang ya. Toleransi itu kan sangat berkaitan dengan kasih sayang. Kalau di falsafah Sunda itu ada yang namanya silih asa, silih asih, ya kan, saling mengasihi, silih wawangi baru kan. Baru kita menebarkan seperti ini kan kita melakukan kebaikan, memberikan kemanfaatan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk pesannya ya tadi perbanyak ilmu, perbanyak baca, karena hari ini tingkat literasi masyarakat Indonesia juga rendah. Kemudian yang selanjutnya perbanyak ngopi. Nah, ngopi yang di sini nih masih bisa saya artikan lagi nih. Jadi ngopi itu bukan sekedar ngopi, enggak, tapi yang saya maknai adalah ngobrol petik ilmu. Ngobrol penting ilmu. Iya. Jadi kayak hari ini saya bertemu dengan Rina, ketika ini ada kopi kan. Nah, ketika saya ngopi sama Neng Rina, saya bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru, keilmuan baru. Artinya jangan dibatasi sebuah pemahaman itu dengan hanya baca melalui perguruan tinggi, kita belajar. Tapi dengan kita bertemu tokoh satu, seperti Neng Rina ini kan tokoh juga nih. Tokoh apa? Ya artinya kita ngopi bertemu orang satu ke orang lainnya, itu kita bisa mengambil petikan ilmu. Yang tadi saya bilang adalah ngopi, ngobrol, petik ilmu. Kayak gitu sih. Ketika kita semakin banyak referensinya, literasinya, itu semakin memudahkan kita untuk bisa saling menghargai dan mentoleransi sesama anak bangsa gitu. Oh iya. Nah, oke Kang, ini Kang Fata untuk terakhir, ada nggak kira-kira pesan-pesan untuk para viewers islamina.id dan juga mungkin teman-teman netizen yang di luar sana ya, supaya bisa lebih bijak lagi dalam mengetik dan jangan sampai teman-teman itu malah mengetik hal-hal yang intolerans atau yang masuk ke dalam kategori rasisme, bahkan radikal, bahkan yang kasar sampai menyumpahi konten kreator yang tidak disukai oleh netizen. Nah, itu ya mungkin pesan pribadi Kang Fatah buat para penonton apa kira-kira? Iya.
Ya, kalau pesan sih sebetulnya sederhana ya. Ya. Jadi netizen itu di era digital ini yang pertama jangan mudah kagetan gitu. Ketika menerima informasi ataupun berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Yang pertama adalah kalau dalam filsafat itu ada epistemologi ya. Kita mencari kebenaran suatu pengetahuan. Nah, ada selanjutnya adalah tahapannya ontologi. Jadi kita mencari keberadaan suatu pengetahuan. Kita cross check dulu apakah benar ada. Jangan-jangan informasi yang diinformasikan itu hanya framing atau sebuah hoax gitu kan. Nah, makanya kita harus cari keberadaannya. Setelah berada baru kemudian bisa kita yakini bahwa informasi itu benar gitu. Nah, yang selanjutnya ya tadi perbanyak literasi, ya perbanyak ngopi, itu aja sih, Neng. Kayak ya, gitu. Aku setuju. Ya, jangan mudah kagetan, terus harus lebih bijak dan lebih banyak lagi ngopi. Atau ngopinya itu singkatan dari ngobrol, ngopi, ilmu, pintar. Ngobrol petik ilmu. Gimana sih? Oh, ngobrol petik ilmu, gimana sih? Jadi harus ada yang dipetik. Gitu. Oke, ngobrol petik ilmu, harus ada yang dipetik dari obrolan itu. Betul. Harus banyakin ngobrol deh. Oke, teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu aja ya Kang Fatah, pertemuan singkat kita kali ini. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan lagi di kesempatan selanjutnya. Amin. Diberikan lagi jalan silaturahmi yang lain. Nah, oke, mungkin sampai situ saja konten kita kali ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.